tetap semangat memasuki hari yang baru ini dengan firman Tuhan yang baru. Hari ini berbicara dari Matius 5 ayat 8 dengan tema Jangan lupa bahagia. Berkata demikian Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Semua orang punya cita-cita, keinginan, tentu ingin berbahagia. Berbagai cara dicari supaya berbahagia. Pikir dengan menumpuk banyak harta bahagia, dengan menumpuk banyak gelar-gelar berbahagia, atau dengan berbagai hobi akan berbahagia. Mungkin itu bagian kecil dari kebahagiaan, tapi mungkin bukan kebahagiaan yang sejati. Karena kebahagiaan bukan ditentukan oleh hal-hal tadi saja. Nah, Matius pasal 5:8 mengajarkan, menegaskan kepada kita, apa sih kuncinya berbahagia? Yang pertama adalah dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya. Jadi yang berbahagia adalah yang pertama, orang yang suci hatinya. Apa itu yang suci hatinya? Orang yang suci hatinya adalah orang yang betul-betul murni hatinya. Tidak ada motivasi yang buruk. Motivasinya baik. Ya. Jadi orang adalah selalu mencari keinginan Tuhan. Orang yang suci hati adalah orang yang selalu mencari keinginan Tuhan, orang yang selalu mencari kehendak Tuhan, itu suci hatinya. Orang suci hatinya betul-betul murni dan dekat dengan Tuhan. Yang dicari adalah bagaimana hidup dekat dengan Tuhan. Orang suci hatinya berarti dia akan hidup dekat dengan Tuhan, dengan ciri dia suka berdoa dan suka membaca, merenungkan firman Tuhan yang dapat terus memproses hidupnya. Jadi orang yang suci hatinya akan terus dimurnikan oleh firman Tuhan karena dia suka firman Tuhan. Nah, sebab itu orang suci hatinya adalah berarti orang ini murni, motivasinya baik dan selalu mencari Allah. Nah, yang kedua dikatakan di situ, berbahagialah orang yang suci hatinya. Kedua apa? Karena mereka akan melihat Allah. Jadi orang yang suci hatinya adalah akan melihat Allah. Apa maksud melihat Allah? Maksud melihat Allah adalah orang yang suci hatinya karena dia dekat dengan Tuhan akan mengalami kehadiran Allah di dalam hidupnya. Orang yang suci hati yang akan mengalami kehadiran Allah, kenapa? Karena mata hatinya terus tertuju kepada Tuhan. Mata rohnya tertuju kepada Allah. Dia taat kepada Allah. Selalu mencari kehendak Tuhan. Dan hidup di dalam firman Tuhan. Maka dia akan berbahagia. Walaupun, ya ingat, walaupun dia punya banyak tantangan. Mungkin juga punya banyak masalah. Mungkin juga punya banyak sakit penyakit. Mungkin juga banyak seabrek-abrek pikiran-pikiran yang berat. Karena begini, orang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak punya masalah. Tidak ada air mata, tidak ada penderitaan. Orang yang dekat dengan Tuhan akan terus disucikan, diuji oleh Tuhan, sehingga ada betul-betul melihat mengalami kehadiran Allah dalam hidupnya. Karena lewat masalah, lewat tantangan, dia mengalami kehadiran Allah dalam hidupnya. Lewat tantangan-tantangan, lewat ujian-ujian, dia akan mengalami pertolongan Tuhan. Merupakan kesempatan yang indah bagi dia. Jadi, saudara sekalian, orang yang melihat Allah adalah orang yang mengalami kehadiran Allah. Walaupun dia punya banyak tantangan, dia tetap punya harapan. Karena dia punya Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang sungguh-sungguh dia yakini akan menolong dia. Sehingga ketika ada masalah, ada tantangan, tidak membuat dia jatuh terpuruk, tapi dia akan terus mencari sesuatu, mencari pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Ya. Jadi berbahagialah orang yang suci hatinya karena akan melihat Allah. Dan orang suci hati melihat Allah, dia tidak akan lupa berbahagia. Karena kebahagiaan itu nempel dalam hidupnya, nempel dalam batinnya, nempel dalam hatinya. Ada tantangan, masalah, dia tetap berbahagia. Kenapa? Karena yakin pertolongan Tuhan, kehadiran Allah akan dia alami. Dia punya keyakinan bahwa setiap masalah yang Tuhan izinkan, itu kesempatan mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Amin. Sebab itu mari kita selalu mencari Allah. Sehingga kita berbahagia.
Mari kita selalu mencari firman Tuhan, maka kita akan berbahagia. Dan kita tidak akan pernah lupa berbahagia. Mengapa? Karena kita punya Tuhan yang selalu membuat kita berbahagia. Membuat kita tenang, membuat kita aman, walaupun kita harus melewati lembah kekelaman, lembah air mata, karena Tuhan kita Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong kita. Ingat, jangan lupa berbahagia, karena Tuhanlah yang membuat kita berbahagia. Dan diri kitalah yang mencari Tuhan akan berbahagia. Yang mencari firman Tuhan, yang mencari Tuhan terus-menerus akan berbahagia. Karena Tuhan menjawab kita tepat pada waktunya. Amin. Shalom. Tetap semangat. Jangan lupa bahagia.